Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Dunia Pertanian Perbatasan milik Aditya Murti. Nah, pada video kali ini saya ada di titik yang berbeda. Kalau yang kemarin itu ada di sana, ini ada titik yang di sini. Kalau yang di sini ini masih beraneka ragam jenis tumbuhan ya. Nah, sini saya mau fokuskan ke tanaman stroberi. Nah, nah ini teman-teman. Nah, ini masya Allah tabarakallah, ini stroberi saya berbuah ya teman-teman ya. Nah, ini ada satu, ada dua, ada kemungkinan tiga, dan di belakang ada empat. Nah, ada empat ya, alhamdulillah. Nah, bedanya apa sih? Nah, yang pertama ini ada semut juga nih. Ini sebenarnya harus di semut ini adalah dia huh di dalam apa namanya ya, kaki-kakinya itu sebenarnya dia membawa semacam, saya nggak terlalu paham sih, tapi saya belajar sedikit, semacam bakteri gitu. Dia akan meninggalkan jejak sehingga membuat si stroberinya ini menjadi kurang baik. Nah, akan tetapi semut juga dapat membantu penyerbukan ya nih, penyerbukan dari buah stroberi, dari bunga stroberi ini ya, bunga stroberi ya. Wow, cantiknya kan bunga stroberi. Nah, jadi kita bingung nih, apakah harus diambil atau harus dipelihara. Nah, oke. Bedanya apa sih ini ya? Stroberi daun daun atau numbuh sulur atau dia numbuh bunga. Nah, kalau misalkan dia numbuh daun di sebelahnya ya, ini sama-sama di tengah teman-teman, sama-sama di tengah, namun dia bentuknya dia tidak bulat. Nah, dia bentuknya tidak bulat. Nah, ini contohnya ya. Belum ada. Nah, dia bentuknya tidak bulat. Nah, ini contohnya dia bentuknya. Nah, ini di sini ada nih. Ini ya, ini yang saya pegang. Ini daun baru nih teman-teman. Nah, dia bentuknya tidak bentuknya dia tidak bulat. Nah, kalau misalkan dia bunga ya, kalau misalkan dia bunga, dia keluar juga dari tengah ya. Ini lihat bedanya ya. Ini lihat juga dari tengah ya. Nah, ini lihat juga dari tengah. Nah, ini kalau yang daun mana nih? Ini yang saya pegang, ini tangan saya ya. Nah, ini dia langsung batang, langsung ke daun. Tapi kalau misalkan ada bulunya ya, nah itu udah pasti numbuh daun. Nah, kalau misalkan dia buah, oke, kalau misalkan dia buah, nah kalau misalkan dia buahnya ada yang kecil lagi ya, ini ada yang kecil di tengah nih. Nah itu yang diserang sama semut tuh. Nah itu bakal calon buah lagi. Nah, kalau misalkan dia buah, dia warnanya lain. Batangnya dia tidak terlalu berbulu ya, tidak terlalu berbulu, bukan rambut ya, beda ya. Tidak terlalu berambut. Kalau bulu tuh kayak angsa, sorry. Oke, nah ini bedanya. Dan nanti di atasnya kalau misalkan dia sudah jadi, nah ini dia dari awal aja dia sudah beda, dia warnanya hijau nih teman-teman. Nah ini, nah itu dari awal aja dia sudah hijau. Nah, dia bedanya di situ. Nah, kalau misalkan dia sulur ya, sulur ya, ya beginilah jadinya sulur nih yang saya pegang. Nah, ini di satu tempat ada sulur, ada numbuh daun baru, dan ada numbuh stroberi. Nah, itu untuk perbedaan dari stroberi ya. Perbedaan dari stroberi, apakah ingin membedakan numbuh sulur, numbuh daun atau numbuh
bunga. Nah, kebetulan di tempatnya saya ini berada di Kalimantan Utara, di Kota Tarakan. Nah, di sini kita punya tanah itu boleh dikatakan agak masam, pH-nya rendah, ALDD-nya tinggi, dan suhu udaranya yang sangat ekstrim. Bisa kalau di siang bolong itu bisa sampai 33 derajat Celcius. Nah, kalau paginya itu sedingin-dinginnya pagi, karena saya punya termometer ya, saya udah ngecek juga itu paling dinginnya ini di sini 23 derajat Celcius. Nah, sedangkan si stroberi ya itu cenderung condong gampang mudah di budidayakan di tempat dingin seperti Jawa Barat, Malang, atau di daerah yang lainnya ya. Nah, itu cenderung gampang mudah di tanaman. Nah, saya belum tahu nih rasanya kayak gimana, nanti kita akan menunggu ini ya. Kita akan menunggu ini rasanya kayak gimana. Nah, ini yang satu ini kita akan tunggu. Nah, bagaimana sih caranya menumbuhkan biji bunga stroberi yang ini? Nah, ini kalau versi percobaan saya ya, itu kalau misalkan dia ada begini ulur ini, ini baru saya gunting-gunting, ini sudah banyak ya, udah botak sebenarnya. Kalau teman-teman bisa lihat di bawah itu sudah botak. Nah, kalau misalkan hari ini langsung digunting yang pertama, karena apa, nanti fotosintesis hasilnya dia akan kebagi ke sini. Nah, jadi aliran seharusnya itu bisa menumbuhkan bakal dari buah kalau misalkan hasil fotosintesisnya berlebih. Nah, dari hasil fotosintesis itu bagaimana sih supaya bisa dapatkan lebih? Yang pertama adalah faktor atas ya, cahaya matahari. Ini kalau versi saya loh ya, apa namanya, tarakan lagi, stroberi. Kalau di Jawa Barat sana itu boleh dikatakan daerahnya sejuk sebenarnya ya. Jadi maupun dia terik mataharinya kencang tapi dia suhunya dingin ya, mungkin 23, 19 dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ditarakan, tadi saya katakan bisa sampai 27, 28, 29, 30. Nah, kalau bisa dia tidak terlalu terkena terik tapi tidak full gitu. Nah, ini kan kayak saya nih, ini ada kanopi ya, jadi mataharinya itu nggak terlalu masuk ke sini. Nah, jadi kita bisa bagilah, jadi dia pengurangan. Nah, tapi dia harus juga membutuhkan sinar matahari, jadi kan dia nggak langsung semuanya gelap. Nah, mungkin dari 8 jam, bukan 8 jam, 12 jam, mungkin sekitar 8 jam kali yang dibutuhkan. Nah, ini masih perkiraan karena masih mencoba yang di sana itu teman-teman. Nanti kita akan bikin video YouTube-nya yang terbaru, apakah teori saya ini benar atau enggak ya. Jadi kalau misalkan salah ya saya minta izin, minta maaf, karena ini yang di sana itu ya, yang di sana itu full kena matahari dari atas. Nah, ini pradugaan dari saya aja nih teman-teman. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu hasil dari fotosintesis yang banyak berarti harus membutuhkan nutrisi. Nah, media tanam saya sama aja sih sebenarnya, ada pupuk, ada sekam, ada serbuk gergaji ya. Nah, kalau misalkan ada gulma itu langsung dicabut ya, Nah, pupuk, sekam, serbuk gergaji ini. Nah, kemudian yang harus kencang adalah penambahan nutrisinya teman-teman. Nutrisi ya, teman-teman bisa nambah mungkin bisa nambah POC kah, cucian beras. Nah, kalau saya menambahkan cucian beras, terus saya juga menambahkan apa namanya,
AB mix ya, AB mix cucian beras. Nah, sehingga ini percobaan saya yang di sini menghasilkan gitu. Ini juga bakal, nah ini ya, ini bakal stroberi. Ini bukan bakal daun, tapi ini bakal dari bunga stroberi. Nah, itu yang membedakan. Nah, itu ciri kalau misalkan stroberinya, jadi nutrisinya dia juga harus kencang. Nah, dan yang utama adalah stroberi dia tidak suka tempat basah. Nah, ini kan ada bolongan nih, kebetulan planter packnya banyak banget smoothnya, ada bolongannya. Nah, ini dibeli di online shop banyak banget, ketarakan aja yang kira mahal. Nah ini nah ya, jadi nutrisinya cukup, dan jangan lupa ini dipangkas. Nah, yang jelek begini nih teman-teman, ini yang sudah ini tinggal diambil aja ini ya, diambil seperti ini teman-teman. Nah, ini kan yang kurang baik nih, yang sudah tua, nanti tinggal diambil, nanti ini tinggal digunting ya, jangan digunting karena besok mau saya berikan ke orang, jadi mau berbagi lah ya, jadi mau berbagi. Nah, jadi besok akan saya gunting, akan saya kurangi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman silahkan coba versi saya dari Kalimantan Utara yang panas penanaman biji buah stroberi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.